Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Barkat Renja dari Teknologi Industri Pertanian. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial, yaitu satu, ukuran pemusatan data, yang kedua tabel distribusi frekuensi, yang ketiga histogram, yang keempat kurva normal, yang kelima sebaran data. Oke, baiklah. Di sini kita menggunakan data analisis. Kita masuk langsung ke data analisis, yaitu untuk di sini kita akan mencari tentang histogram dan lain-lainnya. Yang pertama kita mencari yaitu nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata yaitu sama dengan klik sama dengan average, kemudian kita klik dua kali, kita blok nilai 1 sampai 25, kita klik enter. Nah, untuk mencari median kita klik sama dengan, terus median kita klik dua kali, kita blok juga seperti sama nilai rata-rata 1 sampai 25, maka hasilnya dari median ialah 84. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu modus. Nah, untuk mencari modus yaitu sama dengan mode. Kita pilih mode, kita klik dua kali, kita drag angka sampai 25, maka hasilnya 90. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas dengan cara mengikuti rumus yang ada di atas, yaitu rumus Stargast. Nah, kita dengan cara kita 1 ditambah 3,22 log di dalam perkalian Excel. Perkalian itu yaitu bintang log 10, kita masukin jumlahnya yaitu 25, jumlah dari nomor ini, maka kita masukin nilainya 25. Jadi maka kita akan mendapat, kita enter, kita akan mendapat nilainya yaitu 5,50. Nah, karena di sini terdapat banyak angka di belakangnya, untuk mengetahuinya itu yaitu kita cukup menggantikan number, terus kita kurangin biar dia menjadi 5,5. Nah, untuk nilai minnya bisa kita cari dengan cara sama dengan min, kita klik dua kali, terus seperti biasa kita drag nilainya sampai 25, maka kita klik enter. Untuk mencari nilai maxnya itu sama dengan max, kita klik dua kali, terus nilainya kita drag sampai 25, kita klik enter. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari panjang kelas, yaitu panjang kelas itu bisa dilakukan dengan nilai max dikurang nilai min dibagi nih jumlah kelas, yaitu sama dengan kita drag nilai maxnya, kita klik, kemudian kita kurang dengan nilai min, kemudian kita bagi dengan jumlah kelas. Maka kita akan mendapat hasilnya yaitu 11,26. Nah, seperti yang tadi, untuk mengurangi nilainya jadi 11,3 untuk yaitu stdef. Kemudian kita drag nilai sampai 25, kita klik enter. Nah, kita lakukan juga seperti yang tadi, yaitu untuk mengurangi bilangannya 19,2 jadinya. Nah, setelah itu kita mencari G-score. Nah, untuk mencari Z-score itu kita lakukan dengan cara yaitu ini, untuk mencari tabel frekuensi. Nah, untuk itu kita lakukan sama dengan nom dist, kemudian yaitu kita mencari X itu nilai pertama,
Kita yang kedua itu min, itu nilai rata-rata yaitu 75,808. Yang ketiga standar deviasi. Yang keempat kumulatif, kita pilih false, maka hasilnya akan kita tinggal klik enter, maka hasilnya akan diketahui. Nah, setelah itu kita akan, untuk mempermudah biar kita bisa ngedrag hasilnya, maka kita nambahin dolar di depan min sama dan standar deviasinya, maka nanti kita bisa ngedrag hasilnya dan lebih mudah. Nah, kita tinggal drag karena kita sudah menambahkan tanda dolar di depan min dan standar deviasi. Nah, seperti itu yang saya maksudkan teman-teman. Nah, maka hasil dari Z-score sudah diketahui. Pada di sini yaitu nilainya tidak berurutan nilai pada Z-score, maka kita dapat melakukan caranya dengan dan mengganti namanya, kemudian kita klik data, kemudian filter, kita nilai yaitu short smaller to largest, maka angkanya akan berurutan, jadi dari angka yang tertutup. Nah, selanjutnya kita akan mencari kelas interval dengan cara yaitu kita ambil yaitu nilai min 36, kita ketik saja, kemudian kita ketikkan saja. Nah, pada di sini kan angkanya tidak di tengah. Nah, kita bisa melakukan caranya dengan cara ngedrag, kemudian kita klik home, kemudian kita buat supaya nomornya di tengah. Begitu juga dengan yang kelas interval, kita klik di tengah, jadi lebih enak dilihat. Selanjutnya kita masukin di sini yaitu sama dengan, kita klik sama dengan, kita ambil dari nilai yang kecil yaitu 36, kita klik, dijumlahkan tambah dengan panjang kelas, maka hasilnya 47. Nah, pada di sini karena kita sudah mengetahuinya, kita bisa tinggal drag agar mempermudah pekerjaan kita sampai panjang kelas ya teman-teman. Setelah sudah diketahui, nah, selanjutnya untuk mencari itu nilai histogram, untuk mencari interval kelas, maka kita bisa ngeklik mencari yaitu data analisis, kita pilih histogram, kita klik OK. Nah, untuk input range nya itu kita bisa memilih drag yaitu angka nilai dari 1 sampai 25. Nah, untuk selanjutnya untuk pin range nya itu untuk kelas interval, kita drag sampai ke bawah. Yang untuk output range nya kita bisa ngedrag yaitu interval kelas, kita klik OK. Nah, pada di sini sudah diketahui. Nah, untuk kan pada di atas sudah dan jumlahnya juga belum jelas. Nah, kita di sini akan mengubah yaitu more-nya kita ganti jadi jumlah. Nah, dikarenakan nilainya masih, kita bisa mencari nilainya itu jumlah yang sebenarnya itu dengan sum, kita drag dari 1 sampai 9, maka hasilnya 21. Ini merupakan hasil yang tepat karena kita menggunakan rumus yang ada pada Excel. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan yaitu 3 sampai 46 karena 47 udah di bawahnya, 47 sampai 57, 58 sampai 68, 69,
sampai 79, 80 sampai 90, dan 91 sampai 101. Nah, kemudian kita drag nilainya, maka kita pindahkan di tengah biar lebih enak dilihat. Kita pindahkan juga ke tengah. Nah, sudah diketahui dan juga sudah kita ganti interval kelasnya dan frekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat, yaitu kita akan melakukan drag, kemudian kita akan melakukan insert dan membuat sebuah kolom atau grafik, membuat sebuah grafik yang pada yang di atas. Kemudian kita melakukan format, yaitu graph width-nya kita kurangin. Nah, sudah kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilainya. Kita sudah memasukkan nilainya, kemudian kita klik single select data source series. Nah, untuk ini kita masukkan frekuensinya. Nah, untuk edit series kita masukkan kurva normal, dan untuk series value-nya kita masukkan yaitu nilai Z. Maka kita masukkan yaitu nilai yang 1 sampai 25 pada area value. Maka nilainya sudah diketahui dan grafiknya sudah jelas. Nah, selanjutnya kita kembali chart time-nya supaya lebih bagus. Lainnya kita perjelas, jadi kita bisa mengetahui naik turun sebuah grafik. Nah, pada untuk ini kita bisa nah, seperti itulah penggunaan dari line-nya atau garisnya, jadi kita bisa mengetahui dari grafik tersebut. Kemudian kita klik edge secondary horizontal. Kemudian kita klik format axis, maka akan muncul ya nilai minim. Untuk minimumnya kita bisa mengisi yaitu 36, untuk maksimumnya yang kita ketahui yaitu 91. Nah, sudah terjadi perubahan, kita bisa lihat pada garisnya juga sudah berubah. Nah, seperti itu yang telepon. Ya, untuk mencari yang di sini bagian bawah kita bisa memasukkan nilai interval kelasnya dengan cara format axis, kemudian kita pilih yaitu number, kemudian kita pilih kita select data, kita lakukan, kita klik edit. Nah, pada di sini kita hapus dulu yaitu series values-nya, kemudian kita masukkan nilai interval kelasnya. Kita klik lagi yaitu channel, yaitu edit. Maka di sini kita juga memasukkan nilai frekuensinya, kita drag sampai 9, kita klik, kita hapus gitu. Dan ternyata salah guys ya, aku juga nggak tahu guys ya. Kita drag frekuensi, kita klik OK. Nah, kita ulangi, kita drag frekuensi OK. Nah, bisa kita lihat teman-teman perubahannya. Kemudian setelah itu kita klik select data, kita edit horizontal. Nah, untuk horizontal kita drag dari kelas intervalnya, maka sudah bisa kita lihat perbedaan itu.
kemudian kita masuk ke format axis. Setelah itu kita pilih yaitu labels, kita pilih non. Kemudian setelah itu kita klik tick marks, kita pilih outside. Nah selanjutnya kita masuk ke tick marks, kita pilih inside. Nah kemudian kita masuk ke minor. Nah pada sebenarnya ya major type kita ubah menjadi non ya teman-teman. Nah bisa kita lihat pada garis yang ada di bawah. Nah untuk memperbesarnya kita cukup membesarkan, menarik yang sebelah kiri kanan juga bisa, dan atas juga bisa. Jadi hanya sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya berkata Renja mengucapkan terima kasih.